Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan persiapan untuk tes P3K tahap ketiga. Ini sudah program yang ke-13. Kali ini kita akan membahas soal teknis profesional, khusus materi PKN, untuk bidang PGSD. Bagi Bapak Ibu yang belum menyimak video program sebelumnya, silakan dicek dari program 1 sampai dengan program 12. Kita mulai dari soal yang pertama. Arti rantai pada lambang sila kedua Pancasila adalah A. Rantai melambangkan persaudaraan yang kokoh antar warga. B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. C. Rantai yang kokoh adalah wujud bersatunya Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. D. Rantai melambangkan berputarnya keadilan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. E. Rantai adalah wujud hukum yang harus dipatuhi setiap warga negara untuk menciptakan keadilan. Jadi ini soal berdasarkan FR yang kemarin, yaitu tentang makna dari lambang Pancasila. Jadi lambang sila kedua itu adalah rantai. Dan arti atau maknanya adalah B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. Jawabannya adalah B. Soal kedua. Pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di rantingnya. Sulur-sulur pohon beringin pada lambang sila ketiga Pancasila memiliki maksud A. Melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. B. Melambangkan tempat bergantungnya semua perbedaan. C. Melambangkan beringin memiliki keteduhan untuk menjaga bangsa Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. D. Melambangkan keragaman pendapat yang tepat dimusyawarahkan untuk mencapai persatuan Indonesia. E. Melambangkan Indonesia memiliki ketekatan bulat untuk mempertahankan marwah persatuan Indonesia. Jadi pohon beringin dengan banyak sulur itu maksudnya adalah melambangkan suku, keturunan, dan agama yang beda di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Jawabannya adalah A. Soal ketiga. Alasan mengapa bintang emas dijadikan lambang sila ke-1 Pancasila adalah A. Bintang emas melambangkan 5 agama yang hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia. B. Bintang emas menggambarkan 5 agama cerminan kehidupan bangsa yang saling menghargai. C. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. D. Bintang emas adalah simbol keagamaan yang merupakan identitas bangsa Indonesia. E. Bintang emas adalah simbol negara Indonesia melindungi kebebasan beragama. Jadi lambang sila pertama itu adalah bintang emas. Maknanya adalah bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. Jawabannya adalah C. Soal keempat. Alasan mengapa kepala banteng menjadi lambang sila keempat Pancasila adalah A. Banteng diartikan sebagai hewan yang kuat, yang mencerminkan bangsa Indonesia yang tegar dan kuat meskipun diterpa rintangan apapun. B. Banteng diartikan sebagai hewan yang berbudaya, suka bergerombol agar lebih kuat, melambangkan Indonesia yang suka mementingkan persatuan Indonesia. C. Banteng diartikan sebagai hewan yang berbudaya, yang senantiasa melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian kawasan. D. Banteng diartikan sebagai hewan yang kuat, yang tahan terhadap serangan apapun. Itu semua melambangkan jiwa bangsa Indonesia yang semakin kuat dengan ciri khas demokrasi. E. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Jadi, lambang sila keempat itu adalah kepala banteng. Alasannya adalah yang E.
Banteng itu diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Jawabannya adalah E. Soal kelima. Arti kapas sebagai lambang sila kelima adalah A. Sandang, B. Pangan, C. Papan, D. Kemakmuran, E. Keadilan. Jadi lambang sila kelima itu adalah padi dan kapas. Kapasnya itu artinya adalah sebagai sandang atau pakaian. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas yaitu ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia bisa bertahan hidup dengan nyaman. Jadi ini rangkuman makna lambang sila-sila Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Maknanya, bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam, melambangkan warna asli yang dimiliki Tuhan. 2. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan membutuhkan satu sama lain bersatu menjadi kuat seperti rantai. Ketiga, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Lambang pohon beringin digunakan karena pohonnya besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Maknanya, sebagai NKRI, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah bermakna keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan sebuah keputusan. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Kedua benda ini merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Jika keduanya terpenuhi, maka masyarakat Indonesia dapat dikatakan hidup makmur dan sejahtera. Ini adalah rangkuman makna dari kelima lambang sila-sila Pancasila. Soal selanjutnya. Program BPJS merupakan jaminan pemerintah terhadap kesehatan warga negara. Hal ini sesuai dengan realisasi tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Melaksanakan ketertiban dunia, D. Mencerdaskan kehidupan bangsa, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan negara termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. BPJS itu adalah salah satu program jaminan kesehatan. Tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Jawabannya adalah B. Soal ke-7. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 29 ayat 1, D. Pasal 27 ayat 1, E. Pasal 31 ayat 1. Jadi, Pasal 31 ayat 1 bunyinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi tentang pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1. Soal ke-8. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara adalah bunyi pasal A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 3, C. Pasal 29 ayat 1, D. Pasal 30 ayat 1, E. Pasal 31 ayat 1.
Jawabannya adalah yang B, pasal 27 ayat 3. Bunyi pasal 27 ayat 3 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah bunyi pasal A pasal 27 ayat 1, B pasal 27 ayat 3, C pasal 29 ayat 1, C pasal 30 ayat 1, E pasal 31 ayat 1. Mungkin ini agak sedikit membingungkan dengan soal sebelumnya. Kalau sebelumnya yaitu tentang bela negara, kalau yang ini yaitu pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1. Bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Soal terakhir. Kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan diatur dalam pasal A pasal 27 ayat 1, B pasal 27 ayat 3, C pasal 29 ayat 1, D pasal 29 ayat 2, E pasal 31 ayat 1. Jadi kalau agama yaitu pasal 29. Ayatnya adalah ayat 2. Bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi jawabannya adalah D, pasal 29 ayat 2, bukan pasal 29 ayat 1. Kita bahas sedikit pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Pasal 27 ayat 1, yaitu berisi tentang kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. 27 ayat 2, hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 27 ayat 3, hak dan kewajiban upaya bela negara. 29 ayat 2 mengatur tentang kebebasan beragama dan beribadah. 30 ayat 1, hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1, hak mendapatkan pendidikan. 31 ayat 2, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah membiayainya. 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 31 ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini ada beberapa pasal penting yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat dan doa saya tetap sama. Semoga Bapak Ibu lulus pada tes tahap ketiga. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.